Ya, selamat pagi semuanya. Are you excited? Are you ready? Ya, buat teman-teman juga yang menyaksikan lewat online maupun sahabat yang mendengarkan lewat radio pagi hari ini, saya berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh mengupgrade diri kita. Karena saya percaya setiap kebenaran selalu membawa kita dalam level kemuliaan yang lebih. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Are you excited? Are you ready? Effective prayer. April 2010. Satu masalah datang dalam kehidupan saya yang cukup parah. Saya mulai bekerja membantu orang tua saya. Kita dalam bisnis perdagangan. Dan di bulan itu kita memesan barang dan terjadi sebuah kesalahan. Kami sudah apply namanya import permit untuk mendatangkan barang dan barang itu dikirim ke tempat yang berbeda atau salah dengan yang tertera di import permit. Jadi port of clearance-nya atau pelabuhannya keliru. Akhirnya barang itu nggak bisa diambil dan barang itu ada satu kontainer penuh. Dari sejak bulan April, kami berusaha untuk mengusahakan agar barang itu bisa keluar. Kami koordinasi dengan kementerian, kami koordinasi dengan staf, kami koordinasi dengan EMKL, dengan shipping company yang membantu kami, dan hasilnya nol semua. Bulan demi bulan berlalu, sampai akhirnya bulan Juli 2010, almarhum papa saya dipanggil Tuhan pulang. Jadi saya di tengah banyaknya masalah, ketambahan satu masalah ini yang belum selesai. Satu kontainer tidak bisa keluar, kami harus bayar hutangnya, dan barangnya tidak bisa dijual. Kurang lebih pada saat itu nilainya sekitar 200.000 US. Terus berjalan sampai bulan September, kami terus usahakan, tanya ke staf dirjen, tanya ke perkebunan, ke pertanian, tidak ada hasil. Bulan September kami dikabari bahwa import permit kami yang kami sudah apply itu sudah expired, sudah mati. Jadi masalah bertambah. Bukan hanya barang tidak bisa keluar, tapi sekarang import permitnya juga sudah mati. Kami berusaha tanya apa yang jadi solusi. Mereka berkata tidak ada. Yang hanya bisa adalah kalau Dirjen Perkebunan setempat, Dirjen Perkebunan terkait itu memberikan surat keputusan atau sebuah kebijakan, surat perintah peraturan untuk khusus mengeluarkan ini karena adanya kesalahan kirim. Itu yang kami perlukan. Tapi kami tidak punya akses, kami juga tidak punya kenalan sampai ke tingkat dirjen. Suatu pagi di bulan Oktober, istri saya lagi siap-siap mau pergi, dan pada saat dia lagi ganti pakaian, dia lagi menggerutu, lagi ngomel, Tuhan, masalah itu apa kurang banyak, kok tambah masalah ini bikin stres sudah berbulan-bulan. Kalau saja, dia berkata, kalau saja aku ini seorang keluarga kerajaan, di posisinya Pangeran William, saya tinggal berkata, keluarin barang. Barang pasti akan keluar, walaupun import permitnya sudah habis. Walaupun kirimnya salah tempat, tetap aja akan keluar. Beberapa detik setelah dia berkata seperti itu, ada suara yang lembut di dalam hatinya. Sangat lembut dan berkata, bukankah kamu anak raja? Istri saya kaget. Oh iya ya, anak raja. Suara itu berkata lebih lanjut, sekarang perintahkan barang itu untuk keluar dari pelabuhan. Istri saya nurut, dia langsung berkata, dalam nama Tuhan Yesus, barang ini keluar dari pelabuhan hari ini. Selesai dan tidak terjadi apa-apa. Sore hari, kira-kira jam 5 saya sudah pulang ke rumah. Saya lihat di telepon saya ada panggilan dari agen yang menguruskan barang kita yang tertahan sudah berbulan-bulan.
Saya nyeplos, saya bilang, wah selamat sore Pak, kalau Bapak telepon pasti ada kabar baik ini. Dan dia berkata, betul sekali Pak, kabar sangat baik. Hari ini barang Bapak keluar dari pelabuhan. Real story, saudara. Hari yang sama, bukan hari setelahnya, bukan hari sebelumnya. To God be all the glory. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Saudara, pelajaran yang saya dapatkan dari cerita ini adalah doa akan efektif pada saat Tuhan yang memerintahkan kita untuk berdoa. Saya belajar doa disebut efektif pada saat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Dia yang memerintahkan, berarti doa yang sebentar akan kita panjatkan adalah keinginannya Tuhan sendiri. Itulah doa yang efektif. Saudara tanya, kejadian yang saya alami, yang kami alami, apakah alkitabiah? Saya jawab sangat alkitabiah. Kita tahu di dalam Alkitab cerita-cerita ini. Yang pertama adalah Musa. Tolong bisa dibantu. Musa mengangkat tangan dan ini gambarnya keliru ya. Musa mengangkat tangan dan laut terbelah. Mengangkat tongkat dan lautnya terbelah. Kenapa dari satu perkataan manusia Tuhan bisa bikin mujizat yang begitu hebat? Melampaui nalar atau logika secara alam. Laut bisa berhenti hanya karena satu perkataan atau doa dari Musa. Yang kedua, saat Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, orang Israel diserang oleh orang Amalek dari belakang. Musa mengambil inisiatif untuk mengambil tongkat yang sama, dia naik ke atas bukit, dan dia berkata, Yosua kamu perang, aku yang angkat tongkat ini. Dan setiap kali Musa mengangkat tongkatnya, orang-orang Israel menang. Tapi pada saat Musa mulai capek, orang Amalek yang menang. Saudara, menang ditentukan bukan dari pertempuran fisik, tapi dari tangannya Musa naik atau turun. Sampai akhirnya kemudian Harun dan Hur punya inisiatif untuk menyangga kedua tangan dari Musa. Sampai orang Israel menang secara total. Luar biasa saudara. Bayangkan kalau perang diatur hanya dengan tangan saudara. Tapi ini terjadi di dalam Alkitab. Saudara tahukah penggantinya namanya Yosua juga punya pengalaman yang luar biasa dengan doa. Suatu kali dia berperang, memimpin perang, orang Israel sedang posisi menang, tapi kehabisan waktu. Apa yang dia katakan? Dia berkata, matahari berhenti di tempatnya. Jangan bergerak. Dan firman Tuhan mencatat, sebelum hari itu dan sesudah hari itu tidak pernah terjadi. Sepanjang sejarah manusia, Anda pernah lihat matahari tidak bergerak? Belum pernah. Mudah-mudahan tidak pernah. Matahari mau untuk diperintah oleh manusia dan bisa seperti itu. Gambar berikutnya, Elia diperintahkan sama Tuhan untuk mengatakan hujan jangan turun selama 3,5 tahun. Dan hujan tidak turun saudara. Oleh karena doa seseorang manusia. Dan ketika waktunya tiba Tuhan berkata, kumpulkan nabi-nabi Baal dan adakan sebuah show di depan seluruh bangsa Israel. Supaya mereka tahu.
mereka minta api turun dari langit, saudara. Secara nalar berapa kemungkinannya api bisa benar-benar turun dari langit pada saat diminta. Tetapi Elia berdoa dan api benar-benar turun dari langit dan turunnya hanya ke mezbah bakaran yang dipersembahkan. Tidak ke tempat lain dan menjilat habis semua korban bakaran, bahkan semua air yang dipersembahkan semuanya habis. Doa adalah sesuatu yang sangat powerful dan itu sangat alkitabiah. Kalau kita lihat dari kisah-kisah ini ada satu benang merah yang kita bisa tarik. Yaitu adalah semakin kita dekat dan kenal dengan Tuhan, doa kita juga akan semakin powerful dan efektif. Orang-orang yang saya sebut tadi, orang-orang yang sangat kenal dengan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15, ini prinsip yang kita mau bawa pulang pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama yuk katakan. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dalam bentungan ketiga, yang di rumah juga sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan saja apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi doa yang efektif ternyata adalah bukan saat Tuhan tahu apa yang jadi kehendak kita, tetapi saat kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab ini mereka hidup mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Tujuannya supaya mereka mengenal dan semakin ngerti kehendak Tuhan. Dan pada saat mereka mendoakan itu, jadi dan powerful dan luar biasa dampaknya. Mother Teresa berkata begini, di dalam doa, yang penting bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dalam doa, yang penting bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, bukannya kehendak Tuhan itu pasti terjadi ya? Bukannya sesuatu yang otomatis ya? Saya boleh minta tolong David untuk bawa ini, ilustrasinya. Kita sama-sama buka dalam Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Yuk, kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi firman Tuhan mengajarkan di sini bahwa ternyata doa itu tidak selalu otomatis. Kehendak Tuhan itu tidak selalu otomatis terjadi. Ada banyak orang berkata kalau memang kehendak Tuhan, kan ngapain kita perlu doa? Kan sudah kehendak Tuhan, ngapain perlu didoakan? Di dalam 2 ayat ini, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, kamu harus mendoakan kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita berdoa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang suruh. Saudara tahukah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak memaksa. Dia punya kehendak yang sempurna, tetapi dia perlu berpartner, perlu bermitra dengan kita supaya kehendaknya yang sempurna itu terjadi di dalam dunia ini. Karena itu dia berkata, jadilah apa? Kehendak-Mu di mana? Di bumi. Di bumi di mana? Di bumi seperti di surga. Berarti di surga itu selalu jadi. Tapi di bumi perlu yang namanya doa dari orang-orang kudus untuk bersepakat. Nah saudara,
Kalau begitu kita mengerti bahwa doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan kalau ini adalah kehendak Tuhan, tapi pada saat kita berdoanya ini. Kira-kira klop apa tidak? Enggak klop, enggak cocok. Ya, bagaimana kalau kehendak Tuhan adalah ini dan kita berdoanya ini? Klop enggak? Enggak bisa, enggak klop. Tapi pada saat kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, firman Tuhan katakan, lihat, kanan sama kiri sama, pada saat in agreement, apa yang terjadi? Ini yang terjadi di bumi, saudara. Jadi sangat doa itu akan efektif saat kita sepakat dengan kehendak Tuhan. Doa itu sangat efektif. Sama-sama katakan yuk. Doa itu sangat efektif saat kita itu bersepakat dengan kehendak Tuhan. Saudara, tokoh-tokoh di Alkitab tadi, sekali lagi tingkat kedekatannya akan sangat menentukan pengenalan mereka sama Tuhan. Dan semakin mereka kenal sama Tuhan pada saat mereka berdoa, wow, luar biasa efektifnya. Karena apa? Semakin ngerti isi hatinya Tuhan. Semakin tahu bisa klopnya itu lebih banyak. Tapi ada satu tokoh, saudara, yang di Alkitab menurut saya paling luar biasa. Yaitu Tuhan kita, namanya Tuhan Yesus. Saudara pernah baca dalam Yohanes pasal 11, Pastor Albert juga pernah nyampaikan minggu lalu, bagaimana Tuhan Yesus itu membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Yohanes 11, 1 katakan ada seorang sakit dan ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Di sini pada waktu dia sakit, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ada kehendak Tuhan di tengah-tengah sakitnya Lazarus. Buktinya di ayat 4. Di ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya persingkat ya saudara ya, tidak semua ayat saya baca. Kalau Anda baca, kemudian adalah Tuhan Yesus sengaja menunda. Dan akhirnya Lazarus pun mati. Dan setelah Lazarus mati, barulah Tuhan Yesus berangkat ke Betania. Dan pada waktu dia sampai di Betania, minggu lalu kita juga belajar, itu sudah 4 hari lamanya. Saudara bayangkan kalau orang barusan mati kemudian tiba-tiba bangkit hidup, itu sudah mujizat yang luar biasa. Tapi ini bukan barusan mati, ini 4 hari mati saudara. 4 hari mati. Dan Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang sangat luar biasa, Lazarus dibangkitkan. Dan dari peristiwa itu adalah salah satu peristiwa kunci. Sejak itu, semua pemuka agama Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Kalau Anda baca dalam Matius, Markus, Lukas, ini peristiwa yang defining. Gara-gara Lazarus bangkit, mereka ketakutan karena semua orang akan sekarang percaya sama Yesus. Sebelum percaya, bunuh duluan. Itulah yang mengakibatkan Yesus kemudian ditangkap. Karena peristiwa ini, gara-gara peristiwa ini salah satunya. Nah saudara, saya ingin ajak kita untuk membaca satu ayat kunci di dalam Yohanes 11 yang menurut saya luar biasa, yaitu dalam Yohanes 11 ayat yang ke-42 mengenai doa. Yohanes 11 ayat yang ke-42. Tuhan Yesus berkata di depan orang banyak, ini salah satu statement yang menurut saya paling luar biasa. Dia berkata kepada Bapa, aku tahu bahwa engkau, Bapa, selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah
mengutus aku. Saudara, perhatikan enggak? Tadi Yesus membuat satu klaim yang bombastis sekali. Dia berkata apa? Aku tahu, Yesus berkata apa? Bahwa engkau selalu apa? Mendengarkan aku, bukan engkau sebagian besar mendengarkan aku. Atau aku tahu bahwa engkau kadang-kadang mendengarkan aku, tapi selalu. Artinya apa? Dia berkata, kenapa Bapa di surga mendengarkan Yesus? Karena doanya selalu cocok sama kehendak Bapa. Tadi ilustrasi tangan, selalu setiap kali dia doa, dia tahu persis itu pasti kena. Pasti sesuai dengan kehendak Bapa. Luar biasa. Pertanyaannya adalah, tapi kita yang gak sempurna gimana? Itu Tuhan Yesus yang selalu sempurna. Setiap kali doa, dia selalu dijawab. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini. Sekarang bagaimana kita tahu caranya kehendak Tuhan yang sempurna? Saudara, di Alkitab ada beberapa hal, saya akan kupas mungkin secara cepat ya. Ada beberapa hal, beberapa ayat yang mengungkapkan ada beberapa hal yang pasti adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mendoakan itu pasti dijawab. Ada beberapa hal, saya kasih contoh. Pertama, kehendak Tuhan adalah untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu ayatnya ada, saudara. Jadi kalau Anda minta untuk mengucap syukur, pasti itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua apa? Pada saat kita berdoa untuk keselamatan orang lain, itu ada ayatnya. Itu jelas-jelas pasti dikabulkan. Jadi saudara yang berdoa, mungkin Anda punya anggota keluarga yang belum diselamatkan. Anda doa sekali, belum dijawab. Jangan takut saudara. Bulan ini kita belajar apa? Tekun. Tekun, kenapa? Yang ini pasti dijawab. Ngerti enggak? Yang ini pasti cocok. Kalau kamu doa itu tekun, kamu minta dan terus minta, pasti dijawab. Itu loh, pasti, yang ini pasti. Apalagi pada saat kita berdoa untuk mengenal Tuhan, minta supaya kita lebih dekat mengenal Tuhan, itu juga pasti dijawab saudara. Karena apa? Pada saat kita mengenal Tuhan, itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau Anda baca Alkitab, nggak ngerti, Anda doa rasanya malas, Tuhan Anda berkata, Tuhan beri aku hati, keinginan, kerinduan untuk mengenal Engkau. Pasti dijawab saudara. Tinggal Anda terus memintanya saudara. Pasti dijawab saudara. Alkitab juga berkata bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah-pemerintah kita. Untuk raja-raja, untuk kesejahteraan. Itu ada di Alkitab ayatnya. Tapi pagi hari ini saya tidak mau bahas satu persatu seperti itu. Saya mau bahas yang terakhir aja. Yang menurut saya hal yang paling penting. Secara spesifik sekarang. Dalam situasi sehari-hari. Saya minta tim praise and worship bisa maju. Pada saat kita menghadapi masalah seperti yang saya hadapi, saya ceritakan di awal. Mungkin pergumulan Bapak Ibu beda. Setiap kita punya pergumulan yang beda. Saat kita berdoa, apa jaminannya itu dijawab? Apa jaminannya itu cocok dengan kehendak Tuhan? Saudara, Anda siap? Anda mau nggak tahu rahasianya? Beberapa ya saudara ya. Yang di rumah gimana? Anda mau? Ada di Alkitab. Kita buka yuk dalam 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau Anda pengen tahu kehendak Allah, jawaban paling sederhana adalah Anda perlu tanya sama rohnya. Anda perlu tanya sama Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh. Di sini rohnya besar, pakai huruf besar. Artinya Roh Kudus atau Roh Allah, Roh Tuhan.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini jujur saudara, sebenarnya kita tuh nggak tahu saudara. Kalau Anda tahu harus berdoa gimana, Anda berarti sangat dekat sama Tuhan, sangat kenal. Tapi jujur, kita bisa mengaminkan ayat ini, bagaimana seharusnya berdoa. Karena kita tidak tahu, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, bulan ini kita bicara mengenai greater devotion, mengenai keintiman dengan Tuhan. Saya mau kasih satu statement saudara. Saudara, hampir tidak mungkin, bahkan sangat amat susah Anda punya keintiman dengan Tuhan tanpa melibatkan pribadi Roh Kudus. Tanpa melibatkan Roh Kudus, Anda hanya akan menebak-nebak. Anda hanya akan mengira-ngira apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi kalau mau doa efektif, tanya dong sama yang di dalam. Tanya dong sama Roh Kudus yang diberikan untuk kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Tuhan Yesus di saat-saat momen terakhir, Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dan setahu saya, orang yang mau meninggalkan dunia ini, pada saat Dia memberikan wejangan itu biasanya sangat penting, sangat-sangat krusial. Makanya Dia ngomong di akhir-akhir waktu. Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 katakan, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia menghimbau, bukan menghimbau, melarang. Bukan menghimbau. Ia melarang mereka, melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh, perintah, bukan sugesti, boleh iya boleh tidak, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, dari sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan pengikutnya, murid-muridnya percaya sama Yesus tapi tanpa pimpinan Roh Kudus. Cuman baptis air, selesai sampai situ. Di sini jelas banget Dia berkata pada murid-muridnya, kamu perlu tinggal di Yerusalem, tidak boleh pergi. Artinya Roh Kudus bukan satu tambahan, bukan satu bonus, tapi adalah satu keharusan. Baptisan Roh adalah satu keharusan. Dia tahu betapa pentingnya itu. Bahkan kalau kita lihat mundur sedikit, pada saat Tuhan Yesus kumpul dengan murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini. Loh, Tuhan Yesus tuh enggak pernah bohong saudara. Dia enggak usah ngomong ini juga sudah benar. Tapi sampai Dia garis bawahi, namun yang ini beneran aku ngomongnya. Ini beneran yang kukatakan ini adalah lebih berguna buat kamu, bagi kamu, jika aku pergi. Wow, ada yang lebih berguna pada saat Tuhan Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dalam terjemahan aslinya memakai kata parakletos, artinya penolong yang sepadan, yang sama kualitasnya. Jadi bukan bicara mengenai asistennya Tuhan Yesus, tetapi pribadi yang sama persis, yang sama kualitasnya, sama kemuliaannya, yang sama-sama patut dihormati, yang sama-sama patut untuk mendapatkan atensi kita. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata, lebih baik aku secara fisik pergi, supaya Roh Kudus itu bisa ada di antara kamu.
dan kamu bisa memintanya. Jadi di sini kita belajar bahwa Roh Kudus pagi hari ini sangat ingin menolong kita dalam kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ingat, doa yang efektif adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Caranya bagaimana Anda bisa tahu kehendak Tuhan tanpa pribadi Roh Kudus? Susah sekali. Saudara, pagi hari ini tantangan buat kita. Buat saudara-saudara yang sudah Anda pernah terima baptisan roh, jangan pernah remehkan yang namanya berdoa dalam roh, berbahasa roh. Saya nggak bicara mengenai berbicara bahasa roh di dalam ruang publik, tapi ini bicara mengenai doa pribadi. Doa pribadi Anda bersekutu dengan Tuhan, Anda bahasa roh. Itu pentingnya luar biasa, saudara. Anda bahkan nggak ngerti seberapa pentingnya itu, saudara. Karena Roma tadi katakan pada saat kita berdoa seperti itu, yang berdoa bukan kita, bukan pikiran kita apa yang kita tahu, tapi Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Itu yang luar biasa. Saudara, Roh Kudus sangat ingin menolong perjalanan kita sebagai murid Kristus. Pertanyaannya mungkin pagi hari ini Anda yang belum menerima, Anda bertanya, mau nggak ya Tuhan kalau aku minta Roh Kudus? Yuk kita buka ayat terakhir kita, Lukas 11 ayat 9-13. Ayat yang famous sekali, sangat terkenal. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Beberapa terjemahan dikatakan minta dan terus minta. Cari dan terus cari. Ketok dan terus ketoklah. Jadi ada keep asking, keep looking, keep knocking. Ada terjemahan seperti itu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Berikutnya ayat yang kita kenal, saudara, sangat kenal. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan? Perhatikan, anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Jawabannya tidak ada. Ayat 12, atau jika ia minta telur, akan memberikan kalajengking? Jawabannya juga tidak ada. Ayat 13 lanjutan, jadi jika kamu yang jahat, ya kita jahat kalau kita dibandingkan sama Tuhan, ini jahat, saudara. Tuhan itu sempurna. Jadi jika kamu yang jahat aja, kamu tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ini yang membuka mata saya, saudara. Saya pikir kelanjutan ayat ini akan berkata, maka Bapamu yang di surga akan memberikan yang jauh lebih baik. Tapi ayat itu tidak berkata seperti itu. Ayat ini berkata, apalagi Bapamu yang di surga, ini yang penting. Ia akan memberikan bukan sesuatu yang lebih baik, tapi apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita seringkali mengutip ayat itu, oh kalau kita minta telur, dia tidak akan kasih kalajengking. Kalau kita minta ikan, dia tidak akan memberi ular. Tahukah referensinya itu sebetulnya tujuannya adalah ini. Bicara mengenai meminta Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada saat kita meminta Roh Kudus, dengan kata lain dia berkata, itu kehendakku. Kalau kamu minta itu, dan terus minta itu, pasti akan dikabulkan. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Ingat saudara, dalam perjalanan kekristenan kita, kita membutuhkan Roh Kudus lebih dari yang kita kira. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kita ini cuma sebuah nol besar, saudara. Tapi Roh Kudus is number one. Amin. Roh Kudus is number one, nomor satu. Pada waktu kita mempersilahkan Roh Kudus memimpin kita, apa yang terjadi? Saat satu di depan, kita akan dapat angka 10, perfect, saudara.
Saat Roh Kudus yang memimpin, sempurna. Begitu kita yang memimpin, namanya 01, saudara.